Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,07% ke angka 5.112. Selain video ini, saya juga akan mengupload satu video khusus yang membahas tentang saham BJTM dan BJBR yang akan saya post jam 8 malam nanti. Dan di video ini saya akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 855. Bisa kita lihat di grafik, hampir 2 bulan terakhir ini saham MNCN masih terus bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di bawah garis resisten di EMA 50. Pada awal Juni, MNCN sempat berusaha untuk break dari resisten ini. Tapi setiap kali berusaha naik menembus resisten EMA 50 selalu gagal dan turun kembali. Dan saat ini jika kita lihat MNCN telah turun mendekati support di harga 850. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing dalam 1 bulan terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham MNCN. Dari data yang kita dapat ini bisa kita lihat peluang MNCN untuk rebound sepertinya masih sangat kecil. Karena saat ini bandar dan asing masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar. Memang saat ini MNCN masih berada di atas support di harga 850. Jadi memang masih ada peluang untuk rebound dari support ini walaupun peluangnya masih sangat kecil. Dan walaupun rebound, saya lihat rebound ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya melihat MNCN masih berpeluang untuk turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di harga 780. Dan bisa kita lihat support di harga 780 ini merupakan support yang lumayan kuat. Karena telah 3 kali MNCN sempat turun menyentuh daerah support ini dan rebound. Di sini berhasil menyentuh, berhasil naik lagi, ini juga sama, di sini juga sama. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah berhasil membeli saham MNCN di harga atas dan masih ingin menghold saham ini masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 780. Karena jika kita lihat historinya masih ada peluang rebound dari support ini. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham MNCN, saran saya saat ini jangan entry dulu. Karena secara tren dan bandarmologi saham ini masih belum layak untuk kita beli. Tapi apabila teman-teman ingin spekulatif buy, bisa tunggu di sekitar harga 780 sampai 800. Tapi apabila teman-teman beli saham ini sebaiknya lebih disiplin. Apabila tidak sesuai dengan target atau rencana, sebaiknya cut loss. Selanjutnya saya menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 2080. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 bulan terakhir ini saham PTBA juga masih bergerak sideways. Dan dalam 1 minggu ini jika kita lihat masih belum berhasil naik di atas resisten di EMA 50. Dan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini tetap berada di harga 2000. Jadi harga 2000 ini merupakan support kuat saat ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi support berada di harga 2000, resisten terdekat berada di garis EMA 50 di sekitar harga 2100 dan satu resisten kuat lagi di garis EMA 150 di sekitar harga 2200. Jadi saham PTBA saat ini masih bergerak sideways dan harganya masih bergerak di antara 2000 dan 2100. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan sedikit distribusi.
Dan menariknya apabila kita lihat di data pergerakan asingnya, dalam 1 bulan terakhir ini asing masih terus melakukan akumulasi pada saham PTBA. Jadi walaupun PTBA saat ini masih bergerak sideways dan terlihat kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 50, tetapi asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat ini, menurut saya PTBA masih menarik untuk kita amati. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di atas harga 2000, menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas support kuat di harga 2000, hold saja terus, karena masih ada peluang untuk naik kembali minimal ke garis EMA 150 ke harga 2200. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50, sebaiknya tunggu di harga 2000. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan saham PTBA terlihat masih gagal naik menembus harga 2100, sebaiknya tunggu di harga 2000, dan saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan hold saja terus selama masih berada di atas harga 2000 ini. Karena selama asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Cleo. Hari ini Cleo ditutup naik 0,43% ke harga 460. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Cleo masih bergerak sideways. Dan jika kita tarik mundur dalam 3 bulan terakhir ini, Cleo terus bergerak sideways. Dan saat ini memang masih berada di atas support kuatnya di EMA 150. Di sekitar harga 458 sampai 460. Karena saat ini garis EMA 50 dan 150 juga masih sangat berdekatan. Untuk resistennya jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 490. Resisten ini telah beberapa kali gagal ditembus oleh Cleo. Jadi setiap kali gagal menembus resisten ini, Cleo mulai turun mendekati daerah supportnya. Saat mendekati daerah support mulai rebound dan selalu bergerak sideways. Saham Cleo pada tahun 2019 sebenarnya merupakan saham yang paling banyak dicari oleh investor maupun trader. Karena saat itu bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat. Pada awal Mei 2019, Cleo naik tinggi dan terus melanjutkan kenaikan. Jadi bergerak sangat uptrend, dan kenaikan dari bulan Mei sampai September jika kita lihat hampir 200% lebih. Tapi setelah mencapai harga 660, Cleo mulai bergerak turun. Jadi dari 600-an saat ini masih bertahan di harga 400-an. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan akumulasi, walaupun jumlahnya masih sangat kecil. Jadi dari data yang kita dapat, saat ini untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Cleo di antara harga 490 sampai 450-an, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini pergerakan Cleo masih bergerak sideways, sebaiknya apabila mau entry tunggu di harga sekitar 450. Di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman mau entry, tunggu Cleo turun sebentar menembus support di EMA 150, mendekati support berikutnya di harga 450 dan rebound, baru teman-teman entry. Untuk investasi sebenarnya saham ini kurang bagus karena setahu saya laporan keuangannya juga masih kurang bagus. Jadi sebaiknya apabila teman-teman membeli saham ini, trading saja. Jadi apabila membeli di sekitar harga 400-an, saat mendekati daerah resisten di 490 gagal break, take profit saja dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Jadi swing trade saja, beli di daerah support dan jual saat mendekati atau menyentuh daerah resistennya. Kalau ditanya adakah peluang untuk break resisten dan naik kembali ke harga 600-an, sepertinya masih ada selama masih bertahan di atas support kuat di EMA 150. Apalagi jika kita lihat saat ini garis EMA 50 telah berada di atas garis EMA 150.
Jadi potensi itu masih ada, tetapi tidak untuk jangka pendek ini. Jadi untuk 1 minggu ke depan, klaim masih akan bergerak sideways. Tapi apabila teman-teman hold untuk jangka menengah 3 bulan sampai 6 bulan selama masih bertahan di atas daerah support ini, peluang untuk balik kembali minimal ke harga 600 masih ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.